Halo, aku Vinita dari Viewspeak 2. Hari ini aku mau sharing tentang Divine Inspiration. Sebelumnya kita mau doa sama-sama yuk. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu adalah anugerah buat setiap kami. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar firman Tuhan dan belajar dari lewat setiap firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya sermon ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, hari ini saya mau sharing tentang Divine Inspiration. Firman Tuhannya dari Proverbs 2 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice and watching over the way of his saint. Amin. Kita percaya bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hari ini saya mau bahas manusia itu cenderung secara universal ya, ingin ada kepastian dalam kehidupannya. Kita sangat menghindari yang namanya ketidakpastian. Karena itu kita butuh arahan, kita butuh petunjuk untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya manusia akan belajar, akan berusaha mencari lewat buku, lewat orang-orang bijak, atau misalnya lewat supranatural atau duniawi ya, bisa lewat dukun-dukun, ramalan, feng shui, dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang dalam firman-Nya, siapa yang mencari nasihatnya dengan segenap hati maka akan mendapatkannya. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 13. Firman-Nya berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di Alkitab ini banyak banget contoh di mana Tuhan memberikan direction atau inspirasi kepada orang-orang di zaman dulu itu ya. Contohnya misalnya kepada Musa, dia memberikan petunjuk kepada Musa dan dia berbicara langsung sama Musa lewat semak belukar yang terbakar itu. Dia meminta Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu contoh lainnya dengan Nuh juga diberikan instruksi sama Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar karena Tuhan akan mendatangkan banjir besar ke dunia waktu itu. Dan dia memberikan semua instruksi bagaimana cara membangun bahtera itu dengan sangat detail. Lalu yang ketiga contohnya juga adalah Yohanes, di mana Tuhan memberikan dia vision tentang akhir zaman, hari-hari terakhir yang ada di kitab Wahyu. Jadi dari Alkitab pun kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan inspirasi ataupun arahan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan semuanya itu di luar pengetahuan dan kemampuan manusia. Sebelum Yesus itu mau naik ke surga, Dia juga menjanjikan kepada umat manusia, yaitu kepada murid-muridnya pada zamannya itu, bahwa Dia akan memberikan advokat, seorang yang akan jadi penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga Dia yang akan memberikan arahan dan tuntunan kepada kita dalam kehidupan kita. Ayatnya itu ada di Yohanes 14 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita percaya saat kita menerima Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan Dia yang akan memberikan inspirasi, arahan, dan menuntun kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan
seringkali kita yang tidak bisa mendengar suaranya atau sulit untuk bisa mengerti apa yang Roh Kudus kasih tahu sama kita. Karena Roh Kudus tidak berbicara secara audible ya, tapi dia bisa berbicara dengan cara yang lain yang kadang-kala mungkin kita tidak mengerti. Karena itu hari ini saya mau bahas bagaimana sih kita tuh bisa mendapatkan inspirasi atau arahan dari Tuhan. Yang pertama yaitu dengan berdoa dan dengan membaca firman Tuhan. Sama seperti hubungan kita ya dengan sesama manusia, hubungan itu harus dua arah, tidak bisa hanya satu arah. Karena itu kita nggak bisa mengharapkan Roh Kudus berbicara sama kita terus-menerus tanpa kita juga membangun hubungan dengan Dia. Sama seperti saat kita ingin mengenal sahabat kita ataupun pacar kita, pasti kita ingin tahu gitu karakternya, kita pengen tahu apa sih yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang jadi hobinya dia, apa yang jadi isi hatinya, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, pasti kita kepingin tahu. Dan caranya kita untuk supaya bisa tahu, kita pasti harus bergaul dengan orang itu, kita harus banyak ngobrol, komunikasi, spend time, quality time sama orang itu, sehingga lama-lama kita akan semakin mengenal gimana sih sebenarnya, apa sih yang dia pengen, apa sih yang dia suka dan tidak suka, dan lain sebagainya. Begitupun sama Tuhan. Kalau kita pengen tahu apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, kita pun juga harus memberikan waktu kita, hati kita, pikiran kita gitu untuk memberikan berkomunikasi, spend time sama Tuhan dalam doa dan pembacaan firman. Karena firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah isinya semua adalah perkataannya Tuhan. Ada janji-janjinya Tuhan di situ, ada cerita tentang Tuhan di situ semuanya. Sehingga saat kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang jadi kehendaknya Tuhan buat hidup kita, ya kita bisa dalam doa dan lewat pembacaan firman Tuhan itu. Semakin sering kita ngobrol, pasti akan semakin mengerti gitu apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan akan semakin jelas kemana Tuhan mau bawa kita gitu, apa yang jadi jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pembacaan Alkitab itu kita akan biasanya mengerti Tuhan akan memberikan wisdom, akan memberikan revelation lewat pembacaan firman Tuhan. Dalam pengalaman saya pribadi, waktu itu saya membaca kisah Petrus yang disuruh Tuhan untuk menebarkan jala saat semalam-malaman dia nggak dapetin apa-apa gitu ya. Lalu ketemu sama Tuhan dan Tuhan bilang, kamu tebarin jala di sana. Posisinya waktu itu Petrus itu kan yang nelayan ya, dan dia lebih berpengalaman lah daripada Tuhan Yesus dalam soal menangkap ikan. Tapi kita belajar dari seorang Petrus, kayak Roh Kudus kasih tahu, belajar dari Petrus, dia memilih untuk taat. Dia bilang kan, walaupun semalaman dia udah gak dapet apa-apa, tapi kalau Tuhan yang suruh dia lakukan. Akhirnya dia menebarkan jala dan ternyata dia menerima mukjizat kelimpahan gitu. Sampai ikannya itu bahkan sangat banyak banget dan bahkan sampai koyak ya itu netnya gitu loh. Dan yang kedua, si Petrus ini tidak serakah. Roh Kudus bilang dia malah manggil teman-temannya dari kapal lain untuk membantu menampung ikan-ikan ini. Artinya dia berbagi sama yang lain. Dia nggak makan sendiri gitu ya, berkat yang dari Tuhan. Dan itu yang Roh Kudus ajarin sama saya soal kisah Petrus itu. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita dapat inspirasi dari Tuhan dengan mendengarkan khotbah-khotbah. Tuhan bisa memberikan guidance-nya lewat khotbah-khotbah yang kita dengar. Pengalaman saya waktu itu saya lagi merasa kecewa banget sama salah satu sahabat baik saya, dan saya merasa waktu itu kayak dikhianatin sama dia, dan itu sangat sulit banget buat saya selama berbulan-bulan untuk berdoa aja tuh susah banget. Saya stuck banget, nggak bisa sama sekali mau berdoa tuh kayak ada yang ngeganjil di hati saya gitu ya. Dan satu hari itu saya dengerin khotbah dari YouTube, dan hamba Tuhannya bilang kalau segala masalah yang ditaruhin di hidup kita itu semua tujuannya hanya untuk membuat kita tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu adalah nafas orang percaya. Kalau kita nggak berdoa, artinya kita lama-lama nggak bisa nafas dan artinya kita mati rohaninya gitu loh. That's why kenapa kayak segala aspek kita tuh kayak dibikin rumit, dibikin kasih masalah segala macam dan tekanan, sehingga kita tuh jadinya akhirnya merasa sulit untuk berdoa gitu. Dan saat saya mendengarkan
khotbah itu saya merasa seperti kayak ada aliran air yang sangat deras dan seperti kayak ada satu tembok yang dijebol saat itu, dan saya nangis. Dan puji Tuhan saya ngerasa saat itu kayak langsung lega dan saya bisa berdoa setelah itu. Jadi lewat khotbah Tuhan juga bisa memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat bagaimana sebenarnya apa yang lagi menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan inspirasi dari Tuhan, yaitu dengan lewat sekitar kita gitu, lewat orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita, orang-orang terdekat kita maupun komunitas rohani kita. Tuhan bisa memberikan arahan dan petunjuknya lewat orang-orang itu, dan biasanya bisa berupa nasihat atau teguran, atau bahkan saat kita cuma ngobrol-ngobrol aja, Tuhan tuh bisa banget untuk menyampaikan pesannya dia lewat orang-orang di sekitar kita itu. Dalam pengalaman saya baru-baru ini sih, itu sekitar akhir Juni kemarin ya, teman saya tuh tiba-tiba ada kirimin ayat firman Tuhan ke WhatsApp saya. Ayatnya tuh ini dari Timotius, dari Timoti 1 ayat 5 sampai 9. Firmannya begini. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. Ini dari 2 Timoti 1 ayat 5 sampai 9. Waktu saya baca dari teman saya ini, saya ngerasa biasa aja awalnya. Lalu saya baca lagi, tiba-tiba Roh Kudus ingetin lagi, ini tuh ayat firman Tuhan sekitar 10 tahun lalu dikasih juga waktu saya lagi berdoa sama my mom and my grandmother, sama teman-teman saya, dan teman saya tuh kasih ayat ini kepada mamah dan nenek saya. Dia bilang kayak mereka adalah Louis dan Eunice gitu. Jadi waktu saya baca lagi, Roh Kudus ingetin saya tentang ini gitu, bahwa waktu itu memang Tuhan lagi ingin ngebangun pujian penyembahan 3 generasi gitu. Jadi makanya my grandma, my mom, and me gitu disuruh berdoa dan pujian penyembahan, karena Tuhan minta ada pujian penyembahan dari 3 generasi. Dan itu udah 10 tahun yang lalu, bahkan saya pun lupa. Tapi Tuhan tuh gak pernah lupa. Tiba-tiba dia kasih reminder ini lewat teman saya yang bahkan dia bukan bagian dari yang berdoa sama-sama waktu itu. Kita baru kenal beberapa bulan ini, dan Tuhan tuh kasih message ini lewat dia. Jadi kayak di-remind sama Tuhan tentang pujian penyembahan dari 3 generasi. Karena my grandma udah pass away, jadi kayak Tuhan ingetin sekarang tuh ada penggantinya, yaitu my nephew gitu, keponakan saya yang cowok. Dan posisinya justru jadi kayak my mom, me, and my nephew ini posisinya sama persis seperti yang di ayat ini kan. Lois, Eunice, dan Timothy. Jadi cewek-cewek dan cowok gitu. Tuhan tuh ingetin bahwa kalian harus mulai lagi bangun pujian penyembahan ini di rumah gitu. What an awesome God He is ya, karena Tuhan itu bisa kasih apapun yang dia pengen tuh bisa lewat macam-macam gitu loh. Dan biasanya itu adalah hal-hal yang sangat dekat sama kita gitu. Jadi seringkali pasti yang Tuhan kasih tahu ke kita itu adalah bisa disampaikan lewat orang-orang yang terdekat kita, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat doa-doa kita, dan juga lewat khotbah yang kita dengar gitu. Jadi saya mau closing dengan kesaksian ini. Waktu itu saat saya worship leader di Fuse Lead ya, sekitar bulan Mei lalu, saya juga dapat kayak Roh Kudus tuh ngomong soal Tuhan itu memberikan message itu seperti GPS. Kita tahu kan GPS, aplikasi GPS ya.
Suara Tuhan itu akan selalu memberikan arahan kita ke jalan yang benar gitu. Dia bakal kasih tahu kita kemana yang harus kita jalan, belok kiri, belok kanan, harus lurus atau U-turn gitu. Tuhan itu suaranya seperti itu. Walaupun kita tuh sering banget pastinya sok tahu dan kayak kita ngerasa kita yang paling ngerti jalan, kita suka nggak dengerin apa yang Tuhan kasih tahu. Kita pikirnya Tuhan suruh belok kiri, kita pikir enggak Tuhan belok kanan ini kayaknya. Dan kita berkali-kali bakal salah jalan dan tersesat karena itu. Dan seringkali bahkan kita sampai benar-benar jauh banget dari jalan yang sebenarnya. Dan bahkan hampir kehilangan jauh banget dari destiny kita. Tapi suara GPS itu tidak akan pernah menuduh ataupun menghakimi kita. Dia nggak akan pernah bilang, lu udah gue kasih tahu kan tadi salah jalan kan akhirnya. Tapi suara GPS itu hanya akan selalu bilang U-turn, make a U-turn, balik lagi. Dan dia akan terus arahin kita sampai kita kembali ke jalan yang benar. Itulah suara Tuhan. Suara Tuhan itu akan hanya menuntun dan mengarahkan kita dan bukan menuduh kita untuk kembali ke jalannya Tuhan. And I'm so grateful karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, kalau itu enjoy your journey with the greatest director ever. Kita sama-sama belajar untuk terus mendengar walaupun di tengah kebisingan yang ada di pikiran kita, cobalah untuk mendengar suara bisikan yang menuntun kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Gitu aja sharing dari saya. Thank you. Have a great Tuesday.